Kalian pernah nggak sih ngerasa kalau kita tuh udah berusaha maksimal tapi nggak bisa ngedapetin apa-apa? Kayak contoh kecilnya kita banyak banget nih ngeliat di media sosial tata cara mendapatkan uang secara instan. Pasti ada kan FYP-mu yang lewat kayak gitu. Sama gue juga ngerasa kok orang-orang bisa banget ya dapet secara cepat gitu uang kayak gitu. Ratusan juta, puluhan juta, bahkan ada yang sampai miliaran. Dan bahkan banyak banget nih yang ngasih tahu ini loh cara instan buat dapetin cara dan bahkan banyak banget yang ngasih tutorialnya. Contohnya kayak cuman jadi affiliate kita bisa dapetin uang ratusan juta dari rumah. Cuman dari satu produk kita bisa ngasilin banyak banget uang. Pasti banyak banget kan? Apalagi di era sekarang itu affiliate, YouTube, TikTok, Facebook, semua udah bisa menghasilkan uang. Dan di Instagram ada yang namanya keranjang putih. Media sosial mana lagi yang nggak menghasilkan uang? Semua bisa dimonetisasi. Jadi orang-orang bilang gampang banget buat dapetin uang di media sosial. Padahal nyatanya buat kita yang baru terjun itu susah banget buat ngelakuinnya. Di zaman sekarang udah ada AI canggih, kita bisa foto satu produk khususnya buat jadi affiliate, satu produk bisa dijadiin video bergerak lagi dan bisa tampilin mukanya tanpa kita membeli produknya. Memang nggak dipungkiri untuk di zaman sekarang itu ngebuat konten itu udah pasti bisa mendapatkan penghasilan, tapi selama ini nggak ada yang namanya instan. Keluhan gua saat ini tuh banyak banget yang berkeliaran tentang tutorial-tutorial yang memberikan edukasi cara cepat untuk mendapatkan uang dalam media sosial, entah itu affiliate, konten kreator, YouTube, Facebook, atau lain sebagainya. Padahal kalau kita pikir lagi, mereka itu membangun channelnya itu lama loh, nggak sebentar. Dan cara instan yang mereka bilang itu nggak sama dengan apa yang kita lakukan. Mereka hanya memberikan sesuatu edukasi bahwasanya uang ini bisa dicari loh di media sosial. Bukan berarti kita bisa mendapatkan uang secara instan. Padahal langkah-langkah yang mereka berikan itu adalah langkah-langkah waktu mereka merintis sejak dari awal. Jadi buat kita para pemula wajib banget nih mencari, selusuri lagi hal-hal yang mereka berikan. Contohnya misalkan mereka memberikan edukasi bahwasanya ini cara instan untuk mendapatkan uang ratusan juta dengan satu konten. Nah kita lihat dulu nih dia udah bikin berapa konten, karena mereka itu berpikir kalau mereka udah mendapatkan ratusan juta berarti untuk mendapatkan ratusan juta berikutnya itu udah sangatlah mudah. Ya memang kayak gitu. Contohnya kayak kita mengejar 100 juta kita pertama. 100 juta pertama yang kita kejar itu kan bakalan susah banget di awal nih, sakit, pahit, sulit ya kan. Nah tapi kalau kita udah mendapatkan 100 juta pertama kita, untuk mendapatkan 100 juta berikutnya itu mudah. Karena apa? Karena kita udah tahu flow-nya seperti apa, langkahnya seperti apa, dan strateginya seperti apa. Jadi targetnya juga udah tahu nih mau kemana arahnya, dan kita udah menentukan. Jadi apa yang dikatakan mereka itu mudah dan instan mendapatkan uang, itu karena mereka sudah pernah mendapatkannya dan dia sudah mengembangkan dari satu akun ke akun-akun yang lainnya. Jadi simpelnya ketika kita sudah mendapatkan sesuatu, untuk mendapatkannya itu lagi itu sangatlah mudah karena kita udah tahu strateginya. Kalau kita buat konten atau kita buat strategi yang pastinya bakalan dapet nih. Makanya oleh sebab itu banyak banget nih yang gue temuin teman-teman gue ataupun para konten kreator pemula yang seliweran di FYP gue. Dia bilang kok susah, kok gue drop, kok view gue turun begini segala macam, dan dia mempertanyakannya kepada orang yang memberikan tutorial. Ya alhasil jawaban dari sang tutorial itu pasti jawabannya tunggu aja nanti juga ada waktunya kok. Nah berarti kan itu bukan instan dan itu bukan cepat. Jadi realitanya kita harus berproses terlebih dahulu. Nah proses itu yang harus kita jalanin. Jadi nggak ada tuh yang namanya instan di dalam media sosial untuk mendapatkan uang yang banyak. Itu adalah motivasi yang ngebuat orang-orang buat kita tuh lebih aktif dalam media sosial, karena emang media sosial ini bakal ngedapetin uang tapi nggak instan. Nyatanya butuh proses yang panjang. Jadi kalau kalian konten kreator pemula, kalau bisa riset terlebih dahulu orang yang memberikan edukasi. Berapa lama dia sudah konten, apakah mereka dari awal sudah jadi influencer, artis, ataupun selebgram, atau seleb-seleb lainnya di media sosial, gue nggak tahu. Jadi mereka itu udah punya fanbase, udah punya followers. Kalau misalkan mereka bikin akun baru pun tanpa muka, tanpa wajah, tapi cuma ada suara mereka, orang tuh udah tahu kalau itu mereka. Jadi buat mereka membuat akun baru dan iming-iming, gue bikin akun baru dalam waktu 1 minggu gue bisa mendapatkan, contoh kalau di YouTube 4000 jam tayang udah bisa monetisasi, kalau di TikTok 600 followers udah bisa bikin afiliator. Yaitu karena dari awal dia udah membangun personal branding mereka masing-masing. Jadi kalau misalkan kita yang baru mulai, kita itu siapa? Kita nggak tahu siapa kita, orang pun juga nggak kenal kita, followers pun sedikit, kita bikin apa juga nggak bakal yang tahu. Jadi kalau pengen ngelihat orang yang ngasih tutorial udah dapat berapa yang dia kasih tahu itu, kita harus tahu, cari dulu tuh ke bawahnya dia udah konten berapa
berapa tahun nih, 5, 4, 3. Soalnya mustahil orang dalam 1 tahun itu bisa ngedapetin uang yang 100 juta pertamanya, itu nggak mungkin. Dia pasti punya waktu 3 tahun, 4 tahun sebelumnya. Bahkan sebelum dia memulai afiliator, dia sudah mendapatkan endorse-nya sendiri. Dan mungkin video pertamanya juga nggak bakalan meledak. Kalau kita lihat ke dalamnya atau konten yang lamanya, mungkin ada yang tembus sampai jutaan view, tapi itu bukan saat dia ngupload, tapi saat setelah beberapa tahun. Karena algoritma itu mulai terbaca, gua nggak tahu ya, gua bukan pakar algoritma, tapi algoritma itu membaca setelah 3 tahun sampai 3 bulan sampai 1 tahun. Ya mungkin gue salah, gue bukan pakar algoritma, dan gue juga nggak sebentar main di media sosial. Tapi karena kebutuhan, gue fokusin, gue pengen coba mendapatkan uang gue di media sosial. Karena tahun kemarin sebelum gue menikah, gue udah mendapatkan banyak banget dari YouTube. Gue dari YouTube itu, kalau kalian bisa lihat sendiri di bawah-bawah itu, gue mainin konten-konten mainan, dan itu hasilnya bisa gue dapetin buat biaya menikah gue. Dan itu gue nggak bikin satu akun doang, gue bikin 5 akun. 5 akun itu semua monetize, jadi bisa ngedapetin salah satu uang yang gue tabungin buat menikah. Jadi menurut gue nggak ada yang instan di media sosial ini. Kita harus bersabar, harus santai, dan harus kita kerjakan secara leluasa. Bukan dalam artian ini jadi berat hati gitu. Apalagi sampai nekat ngerelain keluar dari perusahaan atau tempat kita bekerja buat fokus di konten. Alangkah baiknya kita kerja dulu, dan habis itu luangin waktu buat konten. Tapi nanti kalau misalkan konten kita udah bisa menghasilkan uang dan menutup kebulanan kita atau lebih dari gaji kita saat di perusahaan, itu lebih baik baru kita keluar. Jadi kita udah save money. Tapi kalau misalkan kita belum dapat apa-apa, belum ada penghasilan di YouTube ataupun di media sosial, kita keluar dari kantor, yang ada kita jadi pengangguran dan burnout sendiri, nggak ada penghasilan. Jadi yaitu keluhan gua. Kalau kalian belum kenal gua, nama gua Remy. Gua di sini bikin konten yang mana bakal ngebuat atau menceritakan tentang keluh kesah yang gue dapetin di dalam kehidupan ini. Ya khususnya kehidupan gue cuma sekedar curhat. Kalau kalian suka, kalian bisa tekan tombol like. Kalau kalian nggak suka, ya kalian bisa skip aja. Tapi kalau bisa kalian mau subscribe, subscribe aja. Kalau kalian punya cerita, bisa aja tulis kolom komentar. Nanti gue coba ceritakan, mungkin cerita kalian sama dengan cerita gue. Jadi sekian dari gue, terima kasih. Gue Remy, sampai jumpa di video berikut. Bye bye.